Ketika seorang bidan melakukan observasi pada ibu postpartum dan didapatkan ibu tersebut mengalami perdarahan. Untuk tugas selanjutnya, bidan menyuruh PJ alat untuk menyiapkan alat dan meminta asisten untuk memberitahu keluarga untuk dilakukan tindakan dan penanganan atonia uterus secepatnya. Lalu, bidan melakukan tindakan KBI, KBA, KBE, dan kondom kateter. Sebelum melakukan tindakan, bidan harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan prinsip 6 langkah. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat. Selanjutnya, bidan menggunakan sarung tangan panjang dan asisten bidan melakukan masase uterus dengan tangan kiri untuk mengeluarkan bekuan darah dan selaput ketuban dari uterus. Lalu, kosongkan kandung kemih dengan menggunakan kateter. Lalu, membuang urin yang ada di bengkok ke ember kotor atau kloset kamar mandi. Masukkan tangan kanan secara obstetrik ke dalam lubang vagina dan mengubah tangan obstetrik menjadi kepalan tangan dengan ibu jari dalam kepalan. Meletakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior dan mendorong segmen bawah rahim ke arah kranio anterior. Upayakan tangan di luar mencakup bagian belakang korpus uteris sebanyak mungkin. Melakukan kompresi uterus dengan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepalan pada fornix anterior selama 5 menit. Lalu, lepaskan tekanan sambil mengevaluasi kontraksi uterus dan perdarahan. Setelah uterus berkontraksi, pertahankan KBI selama 2 menit. Evaluasi perdarahan dan kontraksi kembali. Jika masih terjadi perdarahan, lakukan KBE dan ajarkan keluarga untuk KBE. Lakukan kompresi uterus dengan cara menekan dinding belakang uterus dan korpus uteri di antara genggaman ibu jari dan keempat jari lainnya, serta dinding depan uterus dengan telapak tangan dan 3 jari yang lain. Pertahankan posisi tersebut hingga 5 menit atau sampai perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Jika uterus belum berkontraksi dan perdarahan belum berhenti, lakukan kompresi aorta abdominalis. Raba pulsasi arterifemoralis pada lipatan paha. Kepalkan tangan kiri dan tekankan bagian punggung jari telunjuk hingga kelingking pada umbilikus ke arah koluma vertebralis dengan arah tegak lurus. Tangan yang lain, raba pulpasi arteri femoralis untuk mengetahui cukup tidaknya kompresi dan lakukan kompresi selama 5 menit. Setelah melakukan tindakan KBI, KBE, dan KBA, perdarahan tidak teratasi, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan kondom kateter. Beritahu keluarga jika akan dilakukan tindakan kondom kateter. Untuk langkah yang kedua yaitu mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Setelah mencuci tangan, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat. Alat yang harus digunakan yaitu kasa, kapas, bengkok, botol infus, kondom, kateter, infus set, dan partus set. Buka kondom dan taruh kondom ke dalam bak instrumen. Mintalah asisten untuk menyiapkan infus set. Yang pertama yaitu hubungkan selang infus ke botol infus. Langkah selanjutnya yaitu memposisikan pasien dengan posisi litotomi. Setelah itu melakukan pengecekan perdarahan atau jumlah darah yang keluar. Masukkan kondom ke dalam ujung kateter.
Setelah itu, ikat dengan tali dekat dengan mulut kondom dan pertahankan kondom dalam keadaan kosong dengan kateter. Setelah itu, masukkan kondom yang sudah terikat dengan kateter ke dalam rongga uterus. Biarkan ujung dalam kateter di dalam kondom. Ujung luar kateter dihubungkan dengan infus set. Kondom diisi dengan cairan NaCl dengan cara pelaput infus diperas supaya kondom cepat terisi penuh. Biarkan kondom di dalam uterus sampai terisi penuh. Observasi perdarahan, jika berkurang hentikan pengisian kondom. Ujung luar kondom dilipat dan diikat dengan tali. Kontraksi uterus dipertahankan dengan drip oksitosin sampai setidaknya 6 jam setelah prosedur. Pertahankan posisi kondom dengan gulung yang dimanfaatkan di dalam vagina. Setelah itu, meminta asisten untuk membuatkan surat rujukan untuk merujuk pasien. Dan jangan lupa merapikan alat, karena merapikan alat itu suatu keharusan setelah dilakukan tindakan. Untuk langkah yang terakhir, kita membuat surat rujukan untuk merujuk pasien. Oke guys, sekian dari video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.